kabar? Baik, baik. Wah, seneng nih ketemu lagi kita ya. Kan kalau di sekolah minggu dahsyat. Yes. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini kita ketemu lagi nih. Kita mau ngobrol-ngobrol. Kira-kira udah tahu belum kita mau ngobrol apa? Apa temanya? Yang sekarang aja deh. Temanya hari ini, nah kita kan masih WFH ya, anak-anak masih SFH, semua masih dilakukan di rumah, kita masih mengikuti protokol pemerintah, stay at home gitu ya. Kita nih mau ngangkat tema nih, kayaknya nih lagi stay at home, jadi doyan makan nih. Nah, jadi semua kayaknya kita bertiga nih terutama ya, makin hari makin cabi. Kayaknya kita ngomongin tentang ini deh. Doyan apa rakus? Ah, wah, Ah, benar juga sih tuh. gimana? Benar juga. Soalnya doyan dan rakus beda-beda tipis. Nah, Tapi Gua no comment. Gua mau pasang begini aja. ini Gimana? Doyan apa rakus? iya, sebenarnya ini Waduh. proses bagus loh, karena ini kan berhubungan dengan kesehatan kita juga gitu kan. Ya jujur aja coba kita pencet deh. Pasti cabi kan rasa gitu kan ya. tapi senyumnya jadi malah lebih apa? Lebih ya seperti itu gitu ya. Tapi memang kita harus lihat dulu. Tadi kan dibilang apa doyan atau rakus gitu ya. Ini pasti berhubungan sama makanan dong pastinya ya. iya dong. Ya karena ya. Coba kita perhatikan dulu di antara kita ada gak yang tambah mengembang gitu kira-kira. Yang pasti bukan gua dong. Iya, karena Jeng An kan udah bawaan lahir. Thank you, Jang. Dibantuin gue. Tapi enggak loh, berapa tahun yang lalu aku ketemu An nggak begini gitu. Oh, gitu ya. Ini kan juga karena masa pertumbuhan. Oh. Ditambah lagi kan punya usaha sendiri yang sifat kuliner. Tapi kenapa sih perempuan itu selalu gelisah gitu dengan bentuk tubuh? Kenapa? Sebenarnya sih gini, enggak juga ya. Kita kalau udah biasa namanya posturnya segini, terus kita mau kecilin kembali seperti waktu kita gadis, itu justru malah nggak bagus kayaknya. Ya, Gitu. jadi ini memang udah oke. Nah, tinggal nih suami-suami terima atau enggak ya harus terima lah. Maksa ya. Ini suami kan juga berkembang, iya nggak? Jadi maksudnya gimana nih antara rakus dan doyan tuh maksudnya gimana? Jadi kalau menurut aku sih cita-cita kurus, hobi makan. Kita kurus hobi makan itu namanya Itu doyan, tapi doyan apa rakus? kita Bener nggak? kurus, tapi hobi makan, Ah, rakus. ah, Makanya udah nggak usah punya cita-cita kurus, ya kan? Yang penting sih sehat. Tapi bener juga sih doyan apa rakus. Tapi gimana? Kalau doyan itu berarti bukan maksudnya bukan doyan ini loh yang apa doyan itu berarti kalau itu kesukaan nggak akan apa? Ya konsumsi terus, bener nggak? Coba contohnya deh, kan kesukaannya apa? Doyannya apa dalam makanan? Keripik Padang. Nah, ya ilah. Mantep tuh. Gak pernah berhenti. Cumil terus. Pantesan tuh batuk tuh. Enak tau. Makan 2 tuh cuma untuk di gigi doang kotor. Makan terus. Tahu seplastik sekilo habis. Mah. gitu jadi rakus. Nah, betul. Makanya kan gua tanya, tadi siapa Jeng kan bilang doyan apa rakus. Nah, gua mau nanya, itu maksudnya gimana? Coba. Ya memang kalau dilihat sih awalnya karena doyan, ya karena doyan kan jadi nyemil. Akhirnya nggak mengendalikan diri, namanya jadi rakus. Ini benar.
tidak bisa pengendalian diri dalam makanan juga namanya rakus. Ya. Apalagi kan saat ini memang kita adanya di rumah. Tentu makanan apa juga jadi jago bikin, betul gak ya? Betul. Ini aja juga lihat itu apa jengke itu, wah masakannya menunya dasar-dasar jengan juga. Benar tuh. Nah, tetapi apakah kita di dalam situasi seperti ini karena memang nggak ada yang dibuat, pelarian kita ke situ, kita bilang ya demi apa ya, demi anak, demi kesehatan suami, demi kesehatan anak. Sebenarnya kalau yang berkelebihan juga itu bukan jadi kesehatan, jadi kayak meracuni loh. Maksudnya gimana tuh? Contoh misalnya, biasanya mungkin karena dia nggak di rumah, makannya cuma sehari mungkin 3 kali normal lah gitu, 2 kali lah, 1 hari di luar ya. Tapi karena kita merasa kita sayang mereka, kita mengasihi mereka, kita masak, wah pagi aja menunya beda, siang beda, malam beda. Secara nggak langsung kita seperti kayak meracuni, menyekoki dengan yang berkelebihan. Sedangkan kan ada perhitungannya loh, makanan yang kita masuk sama tenaga yang keluar itu harus imbang. Bener nggak? Emang kenapa kalau menunya beda-beda? Nggak apa-apa kali kalau dikit-dikit gitu. Kalau dikit-dikit nggak apa-apa, tapi mana ada sih kita bikin dikit-dikit, apalagi kita bilang wah jatuhnya lebih murah, banyak akhirnya. Oh, aku karena sekarang jago bikin pempek, wah kalau beli pempek mungkin 1 cukup di luar ya, tapi karena bikin sendiri makan pempek sampai nggak sadar tuh, cemilan kayak cemilan yang keripik itu kan parah banget itu, ya kan? Jadi, memang doyan, jadi memang jadi rakus. Kita bayangin, kalau rakus itu kan ada firmannya juga. Taruh sebuah pisau katanya tuh. Lihat gak? Ada pisau. Amsal berapa tuh? Amsal 23 ayat 2. Nah. Dibilang begini kan, taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Gila. Hancur. Serius? Maksudnya gimana? Ya kalau kita besar nafsu, kalau kita lihat makanan itu kan ada orang kalau udah sakit nggak nafsu makan, bener nggak? Tapi kalau dia sehat nafsu makannya kan timbul kan? Iya. Keinginan makan. Tetapi keinginan makan yang akhirnya jadi berkelebihan itu namanya kan nafsu besar ya. Terus? Udah taruh pisau di leher. Maksudnya supaya kita sadar diri. Lah, kalau misalnya ini cuma nanya ya. Kalau misalnya memang porsinya memang dia besar, ya kan? Mungkin porsinya Jeng misalnya setengah piring gitu. Porsinya si Jeng misalnya 34 piring. Terus maksudnya porsinya gue 1,5 piring. Memang porsi loh ya, bukan rakus loh. Terus pada saat kita makan bareng gitu, diamprokin gitu kita bertiga gitu. Terus gue makan 1,5 piring, gue dibilang rakus. Terus gue langsung pasang di leher gitu. Gimana sih? Coba Jeng nerangin dulu nih. Porsi. Sekarang Oke. Iya. Siapa yang bisa menentukan porsi situ setengah, sini 3/4, sini Gue cuma nanya. Gue nanya maksudnya. Kan porsinya beda-beda. Lambungnya. Jeng An. Ya. You pernah menghadiri pesta pernikahan nggak? Kayaknya sekali seumur hidup. Atau lu nggak pernah diundang ya? Nggak pernah. Jadi kan kalau kita lihat ya lagi makan prasmanan, ya kan perhatiin nggak ada orang tuh ngambil langsung menggunung. Taunya tuh pas udah dibawa nggak dihabisin, kebuang. Nah itu rakus. Nah tapi yang ada yang ambil banyak segunung tapi kinclong. Nah itu doyan. Gitu. Gimana sih? Berarti gue termasuk yang doyan kayaknya. Nah, iya. Jangan PHP, Bukan doyan juga namanya rakus, makannya secembang begitu.
Rakus bukan doyan. Ya, namanya kan kalau doyan itu ya apalagi kayak Jeng An kan lagi pertumbuhan tuh ya udahlah, yang penting habis. Ya nggak apa-apa. Tapi dia turunan kok kayaknya. Kemarin itu badan lagi nggak enak ya. Tapi guys dengerin dulu. Ah, kenapa? Kita nih cewek-cewek emang terlalu concern dengan penampilan sih ya. Apa terutama postur tubuh gitu kan. Kayaknya tuh kalau lihat cowok-cowok yang udah membuncit, yang udah gede gitu, kayaknya EGP aja ya. Emang gue pikirin gitu kan. Kayak Malah kita bagus kalau gitu ya. kalau udah pegang ini berlemak semua gitu, kayaknya gimana gitu ya. Benar. Apalagi ditambah sekarang kita di rumah terus, kurang pergerakan. Kayaknya tuh udah. Jadi kan kita bikin situasi biar lebih fun gitu kan. Di rumah tuh kita jadiin kayak peta. Udah pergi ke pulau ini, kayaknya semua udah dikelilingin tuh. Di situ Lagi. aja. Setiap hari. Jadi memang kita karena kurang pergerakan kali ya. Setuju nggak sih? Kita kurang pergerakan jadi lemaknya banyak nih. Ya, makanya memang kita harus mengendalikan diri, tetap harus mengendalikan diri. Jadi kembali kepada porsi semula ya. Porsi semula aja sudah bikin kita nambah berapa kilo. Perempuan paling tersinggung ditanya beratnya berapa kilo? Enggak. Gua enggak, tanya aja gua jawab. Emang Jeng An berapa Jeng An? Kalau nggak salah 105. Bohong banget. Beneran. Enggak, maksud gua gini. Coba gua mau nanya dulu. Tadi kan temanya kan doyan apa rakus gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita peruncing gitu. Kan kalau doyan sama rakus ada dampaknya ke postur tubuh gitu ya. Makin melar gitu. Kalau orang yang obesitas kan rentan penyakit gitu kan. Nah, kalau kayak kita nih, ya gue kali. Kayak misalnya kayak gue nih ya. Sebenarnya makannya nggak banyak-banyak amat sih, jujur. Tapi sering. Lu pada percaya nggak gue makannya nggak banyak? Percaya, tapi sering. Cuma masalahnya gini, gue kadang-kadang ngerasa bahwa udah mengurangi ya supaya jangan dibilang rakus gitu ya. Tapi pada saat kita udah berumur, misalnya di atas 50, kan seluruh organ tubuh kita ini kan geraknya udah menurun. Jadi pada saat kita makan sedikit aja karbohidrat, dia naiknya justru lebih besar. Kenapa? Karena dia mencernanya jauh lebih tidak seperti waktu umur 30, kan begitu. Nah sekarang kalau dibilang doyan apa rakus, sebenarnya di usia kita kayak begini, nggak bisa banyak juga makan. Lah orang niat doang nambah 5 on. Baru niat loh, gue mau makan ini. 5 on nambah. nyium bau rendang, masakan si Jeng atau apa tuh Tabonai itu, nyium doang. Nambah 5 on. Baru nyium. Belum makan. Tapi enggak, ini kalau masalah makanan ini benar-benar praktek kok. Jadi bukan benar. Kalau kita kurangin contohnya nih, pagi kita makan ya, tapi kalau udah waktu jam 6 ke atas tuh kita udah nggak makan berat lagi ya. Nyemil juga ada batasnya, nggak sampai satu kantong. Nah tuh Jeng An, 2 kantong makan sendiri. Iya. Dia ngelihat aja. Ya benar. Itu menaikkan bobot, itu benar ya. Memang kita katanya kan tadi seperti Jeng An bilang, katanya karena kita udah usia, jadi prosesnya beda dengan apa yang masih muda. Tapi jujur loh, kalau kita memang pola makan diatur, itu saya ngerasakan sendiri loh. Bener-bener tuh ada satu pengurangan, nggak memang fakta gitu. Jadi jangan bilang ini, udah makan sedikit, tetap aja gemuk seperti ini makannya. Enggak, sedikitnya tuh kayak gimana? Sering. Yang kedua, sedikitnya itu tapi makanan yang padat, yang bener-bener tuh kalorinya tuh lebih dari tenaga yang kita keluarkan. Jadi memang kita harus benar-benar bisa menahan nafsu. Betul. Nafsu keinginan. Ingat aja deh, enaknya cuma sampai di mulut.
masuk ke sini udah nggak terasa loh. Benar-benar. Setuju. Cuman di sini doang. Tapi masuk ke sini terasa nggak? Wah, udah masuk ke perut baru nyesel. Aduh. Nah, coba deh kita. Tapi pada pernah nggak sih guys, pada udah habis makan, aduh nyesel nih banyak banget gue makan, kayaknya jadi begah gitu kan. Terus apalagi kalau kita pernah pergi itu nggak yang all you can eat Wah, itu dia tuh. tuh. Ajak gua dong, ajak gua. Dan biasanya kalau kita ke sana kita harus puasa dulu deh. Nah, soalnya Gua kan malah- karena kalau kita pergi ke situ kan kita ngerasa itu restoran kita udah bayar mahal ya kan. Jadi memaksakan diri tuh, sayang, oh udah bayar mahal masa makan sedikit. Nah itu rakus tuh ya, bener gak Jeng Er? Masuk rakus ya, bener ya. Jadi dia memaksakan doang memenuhi penglihatan dia sama nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Pulang-pulang ini begah kayak orang bego. Mending kalau begah yang nggak tahu diri ini, kalau yang udah usia ikut makan situ. Gak mau rugi kan, dia pulang dia makan tuh daging, dia makan segala, waduh kolesterol naik, berarti akhirnya bilang apa, padahal kan gue jarang makan begitu, tapi satu kali makan nggak bagus juga, nggak bagus sama sekali. Semua itu memang harus ada pengendalian diri. Ya, nafsu itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik pokoknya. Ya kan? Oh, nafsu apa lagi coba? Wah, coba contoh deh, kalau di tengah jalan juga deh, misalnya ada orang nih, kita bernafsu, kita berantem kan yang ada kan. Nah, sekarang bagaimana untuk supaya tahu doyan dan rakus? Nanti kita bisa uji lah penampilan selanjutnya, apakah ada penurunan, apakah tambah naik. Aduh gawat nih Jengan, kita diamatin nih ntar Jengan. Gitu ya. Jadi makan seperlunya ya, karena juga kan kita tahu nggak semua makanan itu mendatangkan kesehatan buat kita. Karena di usia muda nih, menumpuk makanan baru terasa nanti di usia tua. Ini contohnya. Kayak Jeng Er gitu ya. Ya, benar. Ternyata benar loh. Jam 6 tuh kalau bisa sudah jangan makan yang berat-berat. Rasakan deh, besok itu badan kita rada lebih enak. Rada lebih ringan seperti itu. Ya. Tapi kalau ada yang ngajak makan gimana dong Jeng Er? Iya, biasanya kan malam. Iya. Kalau ngomong begini, nggak apa-apa deh sekali-kali. Sekali-kalinya seminggunya 3 kali, 4 kali. Yang salah berarti yang ngajak. Nah, betul. Gua nggak salah. Pengalaman nih ya, hamba Tuhan itu paling nggak enak nolak ya. Betul itu. Bagaimana tuh? Yang ngajak 1 minggu itu beda-beda. Bisa ketemu 2 waktu itu. Sebenarnya mungkin hamba Tuhan sebenarnya sekarang harus bersyukur loh. Karena makannya lebih terkontrol. Ya, umurnya jadi lebih panjang. Banyak loh dulu nih waktu masih belum zaman pandemi, hamba Tuhan bisa loh sehari diajak 3 orang yang berbeda. Bayangin tuh badan bisa kayak apa tuh jadinya tuh. Berarti lain kali kalau ada yang ngajak kita bilang itu aja, mentahnya aja. Dia kasih daging dong. Jadi kita temenin makan, yang bagian kita ditransfer aja. Gua kalau misalnya diajak makan nih, ada orang bilang, oh Bu Anti kita makan, oke. Dia makan, gue lihat, dia kagak makan. Besok dia mau nanya, Bu Anti ini kita hari ini pelayanan. Gitu kenapa? Mahnya ku ambu, kagak makan. Ini namanya rakus nih ya. Gini, yang dibilang aji mumpung tuh. Wih, diajak makan. Jadi setiap hari kan restorannya beda-beda tuh ya. Iya, enak-enak pasti. Enak-enak itu. Kita tahu diri lah, misalnya dia mau ajak kita makannya, makan biasa aja ya, yang di rumah makan biasa loh. Tapi lihat, mana mau bicara. Banyak kan yang pada, di restoran mewah-mewah, sikat setiap hari. Hey, masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Haleluya. Jadi bagaimana ini? Gua kalau diajak orang nih, gua diajak orang nih misalnya ya, ada spaghetti, ada
carbonara, ya kan? Terus ada apa namanya milkshake, celaka deh gue. Itu Iya. gue nggak makan, gue dosa nih. Gue Kebetulan pulang gue nyesel. Jadi gimana dong? Aduh. kan nggak makan dosa. Terus kan kepingin kan? Harusnya kita Iya. nggak usah, saya carbonaranya aja satu, milkshake-nya diganti lemon tea aja, gitu kan bisa dong sebenarnya kan? Tapi kita kan gini, aji mumpung ya boleh gitu. Oh kita takus tuh namanya. Aduh. Oke. Jeng An ini bukan buat Jeng An doang loh, buat kita juga loh, buat aku juga, buat iya kan? Yang Kayaknya dibacain lagi Jeng R itu firman Tuhannya supaya Jeng An lebih nangkep gitu. jelas ya, di dalam kitab dalam Amsal 23 ayat 2, Amsal 23 ayat 2, taruhlah sebuah pisau Luar biasa. pada lehermu, bila besar nafsumu. Ya, ini memang Amsal berapa, Jeng? Amsal 23 ayat 2. Jadi, Waduh, maksud- serius banget nih ya. iya, bukan masuk dalam kenyataan leher, bukan begitu maksudnya. Peringatan ya. Ya, sadar dirilah bahwa nafsu itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Makanya keras gitu loh. Demi kita juga, coba kalau kita nafsu mata ya, nafsu makan yang berkelebihan, ada kan membunuh diri kita sendiri loh. Yang sebenarnya Tuhan baik loh, dikasih umur mungkin sampai 75, tapi dengan pola makan kita yang nggak sehat, ya, kita paksa akhirnya 40 lebih aja udah berangkat. Terus kita bilang apa? Oh memang segitu. Padahal Tuhan di sana bilang ini, nah, lo bisa 75, tapi lo nakal sih, nafsu banget lo. Rakus, kata Tuhan begitu kan. Wah, udah mulai mengerem diri ya. Karena memang mungkin disuguhin ya. Ini contohnya saya nih, kalian namu nih. Ya waktu kapan ya saya pernah ke rumah Jeng E kan. Jeng E bikin kopinya mantap segini. Itu sebenarnya memang wah itu kesempatan. Tapi ya saya tahu diri paling ya sedikit. Tapi bablas juga kan uang sedikit. Gara-gara itu termos nggak dipinggir-pinggirin gitu. Jadinya Habis. gak berani lah, tahu diri juga. Di rumah Bungkus. nanti begitu pulang jalan bagaimana ya kan? Bungkus. Iya, bungkus bener. Doyan apa rakus? Ini gimana coba? Nggak dimakan di tempat, tapi dibungkus. Dimakan juga di rumah. Ada waktunya sayang, nggak langsung. Nggak langsung. Itu kan Kalau nggak langsung nggak rakus. iya kan? Ada waktu, mungkin buat besok masih bisa, iya kan? Kalau kita habiskan saat itu juga semuanya, wah, saya yakin kalau semua makanan harus dihabiskan hari itu juga. Ya. Seminggu lagi kita ketemu udah nggak begini, semuanya udah pada. Tapi benar kok, kalau misalnya kita Tuhan kasih umur panjang pun, tapi kita nggak sehat, buat apa ya? Itu karena apa? Orang-orang yang ketemu ya, yang umurnya panjang itu yang pola makannya memang terjaga sih. Ya betul. Ya tahu dirilah dengan usia yang ada itu ya. Tapi emang benar sih, gue akuin lah ya terutama gue lah ya. Kalau misalnya kita nggak bisa kontrol dengan usia yang seperti ini, kadang-kadang udah mulai sakit gitu kan, kayak enak di pinggang gitu kan. Encok. Enggak, gue nggak encok, gue amit-amit. Maksudnya gerakan tuh nggak enak, nggak lincah lagi gitu kan. Bentar sakit pinggang, ya nggak? Ya bener sih. Jadi kalau misalnya dibilang doyan atau rakus, ya gue akuin lah kayaknya gue rakus deh. Juga dong. Jeng E, enggak lah, kita nggak mau menuduh dia kan Jeng E. Ini buat kita juga, benar nggak? Ya benar.
kita praktekin nih mulai sekarang, turun aja 5 kilo deh, pasti badan kita lebih enak deh. Iya benar. Bisa, gitu kan? Iya kan? Pokoknya lebih fresh deh rasanya. Jadi kita Jadi- ada target nih, pertemuan kali ini ada target nih. Ada dong yuk. Turun 5 kilo. ya. Berat nih, berat. Nggak usah lah, pokoknya kita bikin laporan ya. Ya, Oke deh. Jadi ya thank you ya Jeng Er ya. Kita Ya, diingetin thank you. kembali untuk menjaga nafsu makan kita. Nah, saya tidak supaya tidak rakus. Ya, thank you banget firman Thank you. Tuhannya diberkati, kita diberkati. Amin. Sampai ketemu lagi dong minggu depan. yang penting Sip. sehat ya, jaga makan. Amin. Oke. Amin. Thank you ya firman Tuhannya Ya. ya. Kiranya, thank you. Ya, bye-bye. God Bye. bless. Tetap sehat.